Halo teman-teman, perkenalkan saya Yogi Pranata dari Prodi PGSD kelas E12 dengan NIM 21120620069. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi dan struktur pendidikan IPS. Dimensi pendidikan IPS ada 4. Yang pertama dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan yang terakhir dimensi tindakan. Dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda secara konseptual. Pengetahuan hendaknya mencakup yang pertama fakta dan generalisasi. Fakta, data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi atau peristiwa. Konsep, kata-kata atau frase yang mengelompokkan, berkategori, dan memberikan arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Generalisasi, suatu pernyataan dari dua atau lebih konsep yang lebih terkait. Untuk dimensi keterampilan atau skill, ada 4. Keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan yang terakhir keterampilan berkomunikasi. Untuk keterampilan meneliti, yang pertama, keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Secara umum, penelitian mencakup sejumlah aktivitas sebagai berikut. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah data. Yang keempat, menafsirkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menilai bukti-bukti yang ditemukan. Yang ketujuh, menyimpulkan. Yang ke-8, menerapkan hasil temuan dan konteks yang berbeda. Dan yang terakhir, membuat pertimbangan nilai. Untuk keterampilan berpikir, yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut serta melatihnya di kelas. Beberapa keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa. Yang pertama, mengkaji, menilai data secara kritis, merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat, memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan, curah pendapat, berspekulasi tentang masa depan, menyarankan berbagai solusi alternatif, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Untuk keterampilan partisipasi sosial, dalam belajar IPS perlu dipelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting, karena dalam kehidupan masyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru. Yang pertama, mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Yang keenam, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Untuk keterampilan berkomunikasi, pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Walaupun bahasa, tulis, dan lisan telah meliputi alat berkomunikasi yang paling biasa, guru hendaknya selalu mendorong para siswa untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk lain, seperti dalam film, drama, seni, pertunjukan, foto, bahkan dalam bentuk peta. Para siswa hendaknya dimotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar. Selanjutnya, dimensi nilai dan sikap. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang
dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Terus untuk nilai prosedural. Nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama, dan menghormati pribadi orang lain. Apabila kelas IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi siswa secara efektif dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, maka siswa perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan semua tindakan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Terus yang terakhir, pengambilan keputusan dalam menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Struktur PIPS. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu-ilmu sosial telah diperkenalkan dengan aneka ragam istilah Model inquiry, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, model-model pembelajaran ini lebih banyak menekankan pada upaya membelajarkan siswa secara aktif. Terus, untuk menyajikan materi pembelajaran yang penuh dengan muatan konsep dan teori. Memperkenalkan model pembelajaran konsep dan konstruk yang dikenalkan dengan struktur ilmu pengetahuan. Untuk model struktur pengetahuan, model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, unsur atribut, kelas, simbol, konsep, dan yang terakhir generalisasi. Untuk atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau ide yang dapat dibedakan. Atribut-atribut itu misalnya ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa atau berbeda. Atribut dapat didasarkan pada fakta berupa informasi konkret yang dapat diverifikasi dari laporan orang lain atau hasil pengamatan langsung seseorang. Untuk selanjutnya, kelas. Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda, atau tidak ada kaitannya pengkelasan berdasarkan pada suatu atau atribut tertentu, tidak pada semua atribut. Yang ketiga, simbol. Setiap kelas dapat dirujuk dengan suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak, mimik, nomor, angka, atau yang lainnya. Terus konsep. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. Lahirnya konsep karena adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Konsep bagi siswa merupakan sebutan umum untuk sumber alam yang produktif. Terus selanjutnya, generalisasi merupakan penekanan suatu hubungan yang terjadi antara kelompok atau kelas. Pengertian yang dimaksud dengan generalisasi dapat disebut preposisi, hipotesis, inferensi,
kesimpulan, atau prinsip. Arti generalisasi ini biasanya dikomunikasikan secara verbal dalam suatu pernyataan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menonton, teman-teman.